Apakah kamu masih mengingatku? Bab 143. Yuki mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan berdiri. Rehan yang elegan dengan bangga mengulurkan tangannya, tersenyum dangkal dan terasing. Tuan Rehan, sudah lama tidak jumpa. Tuan Rehan. Dia memanggilnya Tuan. Rehan agak berkontraksi sedikit dan hatinya tiba-tiba terasa sangat sakit. Selama 5 tahun, tidak ada berita tentangnya. Dia tidak tahu di mana dia berada atau apa yang dia lakukan. Yuki begitu membencinya. Dia tahu itu. Rehan juga mencoba melepaskan, mendengarkan kata-kata kakeknya, dan mencoba berpacaran dengan wanita lain. Ketika musim dingin datang hingga ke musim semi, dia pikir dia secara bertahap telah melupakannya dan telah menerima kenyataan bahwa tidak ada Yuki, tidak ada lagi dalam kehidupannya. Namun, pada saat dia mendengar namanya di telepon, jantungnya masih memiliki kejutan listrik yang berdetak kencang. Sekarang, dia berdiri di depannya. Senyumnya begitu familiar. Bahkan aroma tubuhnya yang samar, sama dengan 5 tahun yang lalu. Namun, Yuki hanya memanggilnya Tuan Rehan. Rehan mengulurkan tangan dan mengambil tangan Yuki. Ujung jarinya begitu cantik, dan sentuhan lembutnya masih sama seperti dulu. Sementara itu, Yuki dengan sopan dan diam-diam menarik tangannya dari telapak tangan Rehan. Dengan telapak tangan terbuka, Rehan secara naluriah memandang mata Yuki. Yuki malah tidak menatapnya, hanya tersenyum dan berkata kepadanya, "Karena Tuan Rehan mau datang untuk melihatmu, maka aku akan pergi dulu. Kalian ngobrol dulu saja. Aku pergi dulu." Nindi tahu bahwa Yuki tidak ingin memiliki terlalu banyak bicara dengan Rehan, dan dia menarik lengan Yuki lalu berkata, "Kalau begitu aku dan Yuki pergi dulu. Kamu ladeni Tuan Rehan dulu ya," kata Nindi sambil berkata kepada Ethan. Keduanya mengambil tas dan hendak pergi dari meja. Rehan dengan cepat mengambil langkah yang panjang dan menghentikan Yuki. "Yuki, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu." Yuki merasa tak berdaya. Sikapnya baru saja menegaskan bahwa dia tidak ingin bersinggungan dengannya. Tapi Rehan mengatakan ini secara langsung. Jika dia masih bersikeras untuk pergi, sepertinya Yuki masih seorang anak kecil. "Apa? Kamu bilang saja." Yuki sedikit menengadahkan lehernya untuk menghindari pandangan dengan Rehan. "Nindi, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke toilet, bukan? Kebetulan sekali, aku juga ingin pergi. Ayo, kita pergi bersama." Ethan benar-benar seorang pria yang pengertian. Ketika mendengar bahwa Rehan memiliki sesuatu yang ingin dikatakan kepada Yuki, dia segera menarik Nindi untuk pergi. Nindi seakan diseret ke toilet oleh Ethan, dan dia hanya mengatakan, "Ethan, kamu sedang apa? Kamu meninggalkan Yuki dengan Rehan sendirian. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan?" Nindi masih ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya seakan disumbat oleh Ethan. Di bawah bunga wisteria, suasana menjadi seperti es. "Tuan Rehan?" Yuki perlahan membuka mulutnya dan memecahkan keheningan. Rehan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Tetapi dia terus enggan untuk berbicara. Suasana begitu tertekan sehingga dia hanya ingin melarikan diri dengan cepat. 5 tahun yang lalu, aku berhutang kata maaf padamu. Tidak pernah punya kesempatan untuk mengatakannya. Aku baru saja bertemu hari ini. Kuharap kamu bisa menerima permintaan maafku." Suara Rehan sangat rendah dan sangat pelan, tapi Yuki masih dapat mendengar setiap kata dengan jelas. Dorongan samar di hatinya dapat dia sembunyikan dengan sangat baik
Yuki tersenyum dan berkata, "Ya, itu semua adalah masa lalu. Tidak perlu menyebutkannya lagi. Bukankah setiap orang harus melihat ke depan?" Rehan tersenyum sedikit terpana. Tampaknya Yuki sudah melupakan semua hal-hal di masa lalu. "Aku ada urusan mau pergi dulu. Tolong sampaikan ke Nindi dan Ethan." Yuki dengan nada yang sangat cepat, tetapi ujung jarinya sedikit bergetar. Dengan mengambil tas di kursi, mencoba untuk tenang dan tenang, Yuki dengan cepat berjalan keluar dari ruang restoran itu. Senja berangsur-angsur semakin dalam dan Rehan berdiri sendirian di bawah dudukan bunga wisteria. Angin mengangkat kelopak bunga berwarna ungu dan jatuh di pundaknya. Nindi dan Ethan berdiri di bawah dinding bunga di luar toilet dan menatap Rehan dengan sedikit rasa simpati. "Rehan, tidak perlu begitu terlihat kesepian. Seharusnya tidak begitu kesepian. Biarkan aku bersimpati untuknya." Nindi mengerutkan kening, merasa sangat tidak nyaman. Ethan memandang Nindi dan berkata, "Apakah kamu tidak merasa setelah Yuki pergi ke luar negeri, apakah Rehan terlihat tenang?" Nindi berpikir keras dan mengangguk. "Ya, itu seperti telah mengubah seseorang. Dia dulunya adalah orang yang sombong dan sangat sombong. Sekarang dia akhirnya sedikit menarik perhatian orang." Ethan meremas hidungnya. "Apa yang kamu katakan? Rehan adalah saudaraku. Lain kali jangan bicarakan hal yang jelek tentangnya ya." Nindi meliriknya. "Yuki itu teman baikku. Dia waktu itu sangat menyedihkan. Dan aku berkata bahwa dia seharusnya ada 10.000 kata-kata buruk untuk diberikan pada Rehan." Mulut Ethan berkata, "Lihat, siapa yang lebih menyedihkan sekarang ini?" Nindi menatap Rehan dan tersenyum senang. "Rasakan, Yuki sangat dingin terhadapnya. Benar-benar membuat hatiku senang." Ethan menggelengkan kepalanya. "Kalian wanita benar-benar suka pembalasan." Nindi tiba-tiba teringat. "Hei, bagaimana Rehan bisa ada di sini? Apakah kamu yang membocorkan keberadaan kita?" Ethan dengan sangat polos berkata, "Ketika kita makan, dia kebetulan menelpon dan kamu memanggil nama Yuki dan dia mendengar. Aku rasa melalui sistem penentuan posisi, dia menemukan kita di sini lalu kemari." Nindi merasa agak aneh. Mengapa dia begitu peduli? Apakah Rehan masih ada maksud dengan Yuki? Ethan akhirnya tidak ingin mendengarkannya lagi. Rehan itu sangat tampan. Berapa banyak wanita yang menunggunya. Yuki bukan peri. Dia tidak akan terus terobsesi dengannya. Aku kira hatinya cuma agak canggung saja. Nindi mengangguk. Semoga saja begitu. Yuki tidak mungkin akan menerimanya lagi. Aku sudah menyiapkan banyak orang yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Ketika Yuki menetap, aku akan memperkenalkan mereka kepadanya satu persatu. Ethan segera memperingatkan. Bagaimana kamu tahu begitu banyak laki-laki yang berkualitas tinggi? Nindi, aku peringatkan padamu. Jangan sok tahu ya. Nindi tersenyum seperti rubah kecil. Dia berkata, "Hei, kalau begitu, kamu menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku. Lihat aku lebih dekat ya." Yuki menghabiskan beberapa hari mengatur perabotan apartemennya. Dia mulai mencari pekerjaan. Dia tidak sabar untuk memulai hidup barunya. Yuki memiliki gelar dalam komunikasi publik asing dan memiliki peluang kerja 1 tahun. Setelah dia melamar ke beberapa perusahaan,
dia segera menerima pemberitahuan wawancara dari perusahaan hubungan masyarakat terkenal. Pada saat itu, Yuki sengaja mengenakan rok yang pendek dengan tas klasik Chanel 2,55 dengan wajah putihnya, sepasang mata besar dengan gelombang cahaya, rambutnya yang keriting alami, dan perawakannya yang manis, seperti sangat begitu terlihat sempurna. Yuki menghadap cermin dan bersorak untuk dirinya sendiri. Semangat, Yuki. Bangunan kantor berada di pusat area CBD, tidak jauh dari tempat tinggal Yuki. Menurut peta rute dalam pemberitahuan wawancara, dia menuju ke stasiun kereta bawah tanah dan menunggu di stasiun kereta bawah tanah. Yuki terkejut menemukan bahwa gedung kantor itu berada di sebelah gedung Rehan. Yuki memandangi dinding tirai kaca kantor tersebut dan memandangi bangunan putih Rehan. Tiba-tiba, dia merasa sangat tertekan. Jika wawancara berhasil, apakah dia akan sering bertemu dengan Rehan nantinya? Yuki menundukkan kepalanya dan merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bukanlah tugas yang mudah bagi CBD untuk menjadi tempat di mana gedung-gedung kantor berkumpul. Daftar pengunjung terisi di ruang aula. Staf memasang label kuning. Tamu wawancara di lengan bajunya dan membiarkannya pergi. Di meja depan ada seorang gadis kecil yang tersenyum. Ketika dia melihat Yuki dengan sopan, dia membuat isyarat. Silahkan pergi ke kamar 2107 dan menunggu wawancara. Teh akan dihidangkan kepada Anda nanti. Pintu 2107 terbuka lebar dan ada sebuah meja bundar kecil dengan tanaman hijau dan rak buku di sebelahnya. Diatur dengan sangat cantik, tidak seperti ruang wawancara. Itu seperti ruang belajar di rumah. Yuki langsung memiliki kesan yang baik pada kantor itu. Perusahaan ini lebih manusiawi dan penuh perawatan, sangat membuat hati begitu nyaman. Setelah menunggu sebentar, pewawancara masih belum datang. Alih-alih meja depan menggunakan nampan kecil untuk membawa segelas limun ke dalam. Yuki berterima kasih kepada orang yang di meja depan dan berjalan ke jendela. Dia ingin melihat pemandangan di luar jendela. Tatapan Yuki menyapu dari jendela. Matanya tiba-tiba membeku. Di seberang jendela adalah bangunan milik Rehan. CBD dekat dengan sekali jaraknya. Dan jarak antara gedung-gedung tinggi juga sangat dekat. Bayangan pekerjaan di gedung yang berlawanan itu dapat terlihat dengan jelas. Rehan di lantai yang mana? Apa yang sedang dia lakukan saat ini? Bukankah dia akan linglung jika menatap ke jendela juga? Yuki tidak tahan untuk melihat lantai 18. Dulu, ketika Rehan tidak pindah ke CBD, kantor Rehan berada di lantai 18. Detik berikutnya, Yuki terkejut dengan tindakannya. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia mulai mencari sosok Rehan? Yuki mengetuk kepalanya sendiri dengan jengkel. Permisi. Apakah benar Anda Nona Yuki? Pintu yang terbuka diketuk dengan lembut 2 kali. Sebuah suara pria bertanya dengan hangat. Yuki tiba-tiba berbalik. Seorang pria muda dengan kemeja merah muda dan setelan hitam berjalan ke arahnya. Ketika dia melihat Yuki, dia sepertinya terdiam sejenak. Itu adalah pewawancara. Yuki dengan cepat menggerakkan pikirannya, berjalan dan tersenyum dan berjabatan tangan dengannya. Perkenalkan, saya Yuki. Saya Direktur Hubungan Masyarakat, Gunadi. Silahkan duduk. Gunadi mengambil kursi dan duduk. Wawancara resmi dimulai. Posisi yang dilamar Yuki adalah desain gambar dan publisitas untuk perusahaan besar, termasuk promosi dan penyebaran beberapa jaringan.
Yuki telah melakukan pekerjaan terkait sebelum dia berada di luar negeri. Wawancara itu berjalan sangat baik. Gunadi sangat puas. Di akhir wawancara, dia segera berkata, "Latar belakang profesional dan CP profesional Nona Yuki memiliki tingkat tinggi yang cocok dengan posisi ini. Saya pribadi, saya harap Anda dapat bergabung dengan tim saya. Saya akan memberitahu HR untuk mengatur wawancara berikutnya untuk Anda. Saya harap Anda berhasil." Perkataan Gunadi ini pada dasarnya juga seperti sudah menetapkan Yuki. Wawancara dengan atasan langsung adalah bagian terpenting. Selama putaran ini berhasil dilewati, yang lain hanya seperti wawancara biasa. Yuki tersenyum cerah kepada Gunadi dan berkata, "Terima kasih Direktur Gunadi. 2 wawancara yang tersisa. Dia harus tampil baik." Gunadi mengangguk sambil tersenyum dan tiba-tiba topik berubah. "Yuki, apakah Anda ingat saya?"